Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. نحو الجهات والمقادير وما سوى من الفعل كمرم من رمى وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. Nahul jihati, contoh al-jihati wal maqadiri, ya, dan maqadir. Contoh al-jihati itu adalah isim arah depan, arah belakang, amama di depan gitu ya, wara di belakang, itu termasuk isim makan, termasuk isim makan ya. Utara, selatan gitu. Maghrib, minal maghrib ilal masyrik. Maghrib, masyrik itu arah ya, arah barat, arah timur. Kemudian wal maqadir, banyak ukuran, kayak mil ya, 1 mil, 2 mil, ukuran kayak gitu, jarak 1 marhalah, 2 marhalah, dan seterusnya. Wal maqadir wa ma ban barang siwah bentuk pun ma minal fi'li dari fi'il, kamar ma akati lafad marma min roma dari fi'il madhi roma, Kemarin menjelaskan wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbiluhul makanu illa mubhama. Penjelasannya adalah setiap isim zaman itu semuanya boleh nasab ya, boleh dibaca nasab menjadi dzaraf. Wa kullu waqtin qabilun dzaka wa ma yaqbiluhul makanu illa mubhama. Isim zaman itu semuanya boleh nasab menjadi dzaraf. Beda dengan isim makan. Kalau isim makan tidak semuanya bisa dibaca nasab. Kalau yang isim zaman itu boleh ya, baik itu mukhtas, mubham atau ma'dud. Kalau yang isim makan yang mubham saja, yang mubham dibaca nasab gitu ya. Contoh sirtu yaumal jum'ati, saya berjalan di hari Jumat. Isim maka, isim zaman, yaumal jum'ati. Ini namanya mukhtas, yaumal jum'ati mukhtas namanya ya. Sirtu lahzatan, ini namanya mubham. Saya berjalan lahzatan, sebentar saja. Itu contohnya. Sirtu yaumaini, aku berjalan dua hari, itu namanya isim zaman ma'dud. Jadi baik mukhtas, mubham dan ma'dud semuanya boleh dibaca nasab jadi dzaraf. Sedangkan isim makan yang boleh dinasabkan menjadi dzaraf hanya isim yang mubham, isim makan yang mubham ya. Contoh seperti nahwul jihati ini, seperti isim jihad, isim arah, wal maqadir dan ukuran, wa ma siwa minal fi'li, dan isim makan yang dibentuk dari fi'il. Contoh yang al-jihad, kuntu amamak, aku berada di depanmu. Amamak ini adalah isim makan. Maqadir, ukuran atau jarak seperti mil, sirtu mailan, atau masyaitu farsakhan, aku berjalan sejauh 1000 mil, atau 1 mil, atau 1 farsakh.
mailan farsakhan, ini nasab bidzarfiyah, namanya isim makan. Ataupun yang isim yang dibentuk dari fi'il, contohnya kamarma. Marma itu isim makan dari fi'il madhi roma, min roma, gitu ya. Ya, jika dalam bentuk seperti demikian, maka isim makan boleh dibaca nasab menjadi zarfiyah ya. Kira-kira demikian. Lanjutannya, wa syartu kauni dha muqisan ayyaqa zarfan lima fi aslihi ma'ahu jutama. Wa syartu kauni dha bantining syarat badana ka disa masih wa minal fi'li maqisan panika si qiyas ayyaqa panika qatu badah pona pedha zarfan ayyaqa panika qatu tomib pona pedha zarfan hale zaraf lima kandi barang fi aslihi sebadain dalam aslamma ma'ahu si asar tanadha ijtama'a akompol pona pemma ma'ahu asar tanadha ijtama'a akompol pona pemma. Artinya isim makan yang dibentuk dari fi'ilnya yang dinasabkan menjadi dzaraf itu bisa dihukumi qiyasi. Jadi bisa maqis qiyasi dengan syaratnya adalah dijadikan dzaraf dari fi'ilnya sendiri. Jadi kalau fi'ilnya roma, marma tadi, marma min roma, jadi dzaraf dari roma, marma gitu loh. Sumpama contohnya marma. Artinya amilnya adalah fi'ilnya sendiri. Contoh, qumtu maqama Zaidin. Aku berdiri maqama Zaidin, di tempat berdirinya Zaid. Nah, maqama di sini nasab bidzarfiyah, amil yang menasabkan adalah fi'ilnya sendiri, yakni qumtu. Maqama ini isim makan dari fi'il madhi qama. Gitu ya. Itu yang dimaksud ayyaqa dzarfan lima fi aslihi ma hujtama. Dzaraf harus terjadi bersamaan dengan asalnya, berkumpul dengan asalnya, yakni fi'ilnya, gitu loh. Kalau yang bentuk masih wa minal fi'li, gitu ya. Selanjutnya, wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfin fadzaka dzu tasarrufin fil 'urfi. Wa ma ban barang yura sai kau ningin pona pema dzarfan ada ke dzaraf wa ghairu dzarfin ban lain dzaraf fadzaka maka tining ka disema dzu tasarrufin panika se andi tasarruf fil 'urfi dalam 'uruf. Artinya definisi ulama itu uruf namanya, ay urfun nuhat gitu maksudnya. Fil urfi si maksud adalah urfun nuhat. Artinya dzaraf itu ada dua ya, ada yang mutasarrif, ada wairu mutasarrif. Nah, di sini menjelaskan, bait ini menjelaskan tentang yang dzu tasarrufin ataupun dzaraf yang mutasarrif. Apa itu dzaraf mutasarrif? Dzaraf mutasarrif adalah isim dzaraf, baik isim zaman atau isim makan. Isim zaman atau isim makan yang tidak selalu menjadi dzaraf. Kalau ada kalimat itu tidak selamanya menjadi dzaraf, bisa jadi dzaraf, bisa jadi dzaraf, bisa jadi dzaraf, bisa jadi terkib yang lain gitu loh. Artinya bisa nasab dengan dzarfiyah, bisa i'rab yang lain gitu. Itu namanya dzaraf mutasarrif. Ini yang dimaksud wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfi. Kadang jadi dzaraf wa ghairu dzarfi, kadang enggak jadi dzaraf. Namanya dzaraf mutasarrif namanya. Contoh seperti kalimat yaum, al-yaumu. Kalau tadi contohnya kan sirtu yaumal jum'ati, aku berjalan di hari Jumat, otomatis yauma itu nasab bil dzarfiyah disebabkan dzaraf. Cuman
ada kalanya yaum nggak dibaca nasab. Kapan? Ketika didahului huruf jar menjadi fi yaumil jum'ati, gitu kan. Kalau jadi mubtada al yaumu dan seterusnya. Itu contoh. Kemudian wa ghairu ditasarrufil ladzi lazim dzurfiyatan aw shibaha minal kalim. Wa ghairu ditasarrufi bantining lain si andi tasrif alladzi panika isim lazima setap tepon apa alladzi dzurfiyatan halatati dzurfiyah halatati dzaraf au shibhaha atau shibhu dzarfi apa shibhu dzarfiyah keserupan dzaraf minal kalim dari sebuah kalim. Kan tahu kan ada kalimat, ada kalam, ada kalim, dari sebuah kalim gitu. Nah sekarang yang kedua, karena dzaraf itu ada dua macam, ada yang mutasarrif, ada yang ghairu mutasarrif. Yang ghairu mutasarrif itu sebaliknya yang mutasarrif. Kalau kalau dzaraf yang mutasarrif adalah setiap isim makan, isim zaman yang tidak selalu menjadi dzaraf ketika dikala dia ada. Kalau ghairu mutasarrif sebaliknya, setiap ada kalimat itu maka akan selalu nasab bidzarfiyah, akan selalu menjadi dzaraf gitu atau syubhu dzaraf. Seperti contoh indah, seperti contoh fauqa, amama, contoh dan yang lain. Indah selamanya dzaraf. Indaka, kemudian indallahi dan seterusnya. Karena indah adalah dzaraf ghairu tasarruf atau apa tadi? Ghairu mutasarrif. Gitu. Dzaraf ghairu mutasarrif, sehingga setiap ada kalimat indah otomatis itu mahal nasab bidzarfiyah gitu ya. Ataupun setidaknya menjadi syibhu dzaraf. Syibhu dzaraf ini ketika didahului huruf jar gitu. Indah didahului huruf jar, min indika seumpamanya. Indaka cuman min indika, tetap min indika itu dikatakan nasab bidzarfiyah karena syibhu dzaraf, dikatakan syibhu dzaraf. Ini tetap artinya tetap dikatakan dzaraf ghairu mutasarrif. Ulama menjelaskan bahwa syibhu dzaraf ini penggunaannya tidak boleh menggunakan huruf jar yang lain kecuali min. Jadi syibhu dzaraf ini adalah isim isim makan atau isim zaman yang yang selalu menjadi atau menetapi menjadi dzaraf. Nah, bisa dikatakan syibhu dzaraf ketika didahului huruf jarnya min. Selain min nggak bisa, gitu. Jadi kata ulama demikian. Jadi contoh tadi indaka menjadi min indika. Ladun hakimin, min ladun hakimin khabir dan seterusnya kan. Min ladunna kan gitu tuh. Atau fauqa dan seterusnya lah. Kira-kira demikian. Tinggal satu pas pindah bab. Waqad yanubu anhu makanin masdaru wa daka fi dzarfi zamani yaksuru. Waqad yanubu bentor kadang akan an makanin dari isim makan, masdaru pon apa masdar, wa daka bantining ka di semasdar, fi dzarfiz zamani dalam dzarf zaman, yaksuru panika banyak pon apakah disedekah. Arti dari bait ini adalah masdar itu kadang-kadang dijadikan pengganti dari isim makan. Yanubu anhu an makanin masdaru. Masdar menjadi pengganti dari isim makan.
untuk tarkib dzaraf, artinya ada masdar yang dibaca nasab bukan karena menjadi maf'ul mutlak, bukan, akan tetapi uh, oh, akan tetapi karena menjadi dzaraf. Nah itu bisa jadi, terkadang-kadang bisa seperti itu. Wadhaka fi dzarfiz zaman yaksuru, akan tetapi jika untuk dzaraf zaman justru banyak terjadi gitu loh. Yaksuru, banyak terjadi kalau pada dzaraf zaman, artinya masdar dijadikan dzaraf zaman itu banyak terjadi. Contoh seperti sirtu tulu asyamsi, contoh ya, aku berjalan tulu asyamsi, di waktu terbitnya matahari. Tulu'a ini bukan isim, siwatnya bukan isim zaman, siwatnya masdar dari fi'il madhi tala'a yatlu'u tulu'an. Tulu'an sifatnya masdar, cuman di sini dibaca nasab. Nah, nasabnya bukan menjadi maf'ul mutlak, akan tetapi menjadi dzaraf. Menjadi dzaraf. Walaupun secara siwat bukan dzaraf. Akan tetapi memang banyak terjadi ya seperti itu. Contoh jelas tuh ghurub asy-syamsi. Aku duduk di waktu terbenamnya matahari dan seterusnya lah. Contoh-contoh seperti itu. Dan banyak di kitab-kitab ulama yang menggunakan kalimat seperti ini, artinya masdar dijadikan dzaraf, itu banyak. Kira-kira demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu taala alam bis-shawab.